Saya sangat yakin Cina tidak akan mau dicari gara-gara sambil bertempur. Saya tidak pernah melihat bahwa Cina itu menyerang lebih dahulu. Malah Cina itu adalah korban Jepang, korban dari Mongol, korban Korea, tapi ya masih konsisten. Untuk apa perang? Perang itu menang jadi arang, kalah jadi abu. Jadi untuk sampai perang terbuka saya kira jauh dari itu. Dia tidak akan mau. Amerika juga tidak akan mau. Kalau menurut Kalau kita, pendapat Ibu Koni nih, Pak, yang kemarin bersama-sama dengan Pak Ponto, katanya kan ada Xinjiang juga yang diambil wilayahnya. walaupun dia punya ambisi itu, Pak, tapi kalau dia sudah mulai dihadapkan kepada pertempuran, dia akan belok. Itu semua ada ekonomi. Jadi itu bukan, dan itu sudah hal yang biasa, Pak. Itu bukan hal yang luar biasa itu. Hai, kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? Gaspol! Gubrak, 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 gubrak. Oh lala bebe. Jadi memang diharapkan memang salah satu kuat, tapi kayaknya dua-dua kuat ini yang susah. Dan kemarin Cina kan sudah unjuk kekuatan bagaimana GPS, sinyal GPS-nya dia matikan. Sampai pesawat-pesawat Amerika pun kelabakan gitu ya. Tapi ada kalanya kalau sama-sama kuat malah nggak jadi tempur. Jadi tidak selalu sama-sama kuat itu bertempur. Malah nanti prinsip kalau menang jadi arang, kali jadi abu. Lalu untuk apa kita bertempur katanya. Nah, kan itu. Karena kita yang di luar memang melihat seperti itu, tapi mereka yang di sana saya kira dia sudah punya prinsipnya sendiri-sendiri. Saya sangat yakin Cina tidak akan mau dicari gara-gara sambil bertempur. Karena dalam sejarah Cina, saya tidak pernah melihat bahwa Cina itu menyerang lebih dahulu. Malah Cina itu adalah korban Jepang, korban dari Mongol, korban Korea, tapi ya masih konsisten. Untuk apa perang? Perang itu menang jadi arang, kalah jadi abu. Tapi ekonomi jangan ditanya. Dia lebih berat ke sana. Dia tidak mau perekonomiannya rusak. Jadi kalaupun sekarang apa yang dilakukan oleh Cina, itu bagi saya sepertinya melihat itu adalah tembok Cina zaman now. Kapal-kapalnya, itu tembok Cina zaman now. Jadi untuk sampai perang terbuka saya kira jauh dari itu. Dia tidak akan mau. Amerika juga tidak akan mau. Untuk apa menang jadi arang, kalah jadi abu. Itu Pak, kalau menurut perang Laut Cina Selatan menurut saya. Kalau menurut Kalau kita, pendapat Ibu Koni nih, Pak, yang kemarin bersama-sama dengan Pak Ponto, katanya kan ada Xinjiang juga yang diambil wilayahnya. Lalu juga kalau saya mungkin Tibet. Nah, teman saya bilang Inner Mongolia. Jadi sebenarnya ada ambisi teritorial juga dari Cina, Pak. Bagaimana menurut Pak Ponto? walaupun dia punya ambisi itu Pak, tapi kalau dia sudah mulai dihadapkan kepada pertempuran, dia akan belok. Itu semua ada ekonomi. Kalaupun dia ambil ke sana, itu selalu ada pemaksaan ekonomi dan ujung-ujungnya kerjasama. Itu selalunya seperti itu. Atau kalau dia menang sendiri, ya dia gigit sendiri. Kalau dia kuat sendiri, tapi kalau itu berimbang, dia akan belok ke lebih baik kita kerjasama. Dia pasti akan ke sana. Karena saya pernah ngajak diskusi, dia punya atasnya pertahanan itu. Apakah kamu mau ribut dengan kami di Laut Cina Selatan? Lah, dia bilang untuk apa Pak? Menang jadi arang, kalah jadi abu. Kita kerjasama yang enak, kenapa sih? Nah, jadi sekarang ini memang tergantung bagaimana kita berdiplomasi, bagaimana mereka berdiplomasi. Dan saya sangat yakin manusia zaman now tidak mau perang. Mana ada Tapi orang yang mau masalahnya perang sekarang? latihan perang Indonesia-Amerika kesannya seperti Indonesia mendukung Amerika. Tidak Begitu, lah Pak. Pak. Itu orang sudah tahu dari karena Pak Tobing sendiri kan bilang dari dulu dia yang merancang latihan itu. Jadi itu bukan, dan itu sudah hal yang biasa Pak, itu bukan hal yang luar biasa itu. Itu hal yang biasa itu, latihan-latihan seperti itu. Jadi bukan, jadi kita di militer itu sudah biasa Pak, latihan-latihan begitu itu tidak Ini terlalu dibawa ke politis itu.
Pak Laksamana Ponto, ini ada isu di kalangan Islam radikal kadrun ini bahwa Amerika ingin mengambil alih Indonesia atau Cina yang ingin mengambil alih Indonesia. Apakah dalam pemandangan itu seperti itu? Ada. Zaman sekarang untuk apa, Pak? Ambil alih itu sudah tidak ada lagi zaman sekarang. Zaman sekarang itu orang ingin hidup bersama, menikmati kehidupan. Itu orang-orang. Apakah mereka berpikir begitu, Pak? Tidak, saya yakin tidak. Maksudnya orang Amerikanya tidak. Apakah tentara dari intelijen Amerika atau intelijen Cina itu memang masih ingin hidup bersama begitu? Iya. Kita kan banyak, Pak, ngobrol-ngobrol santai-santai. Ya, itulah uniknya intelijen kan begitu. Perang boleh perang, tapi intelijen itu tetap saja ngobrol-ngobrol santai. Dan malah antar kita berupaya untuk bagaimana mendamaikan. Ngapain sih perang terus? Kita damaikan lah, cari damai. Contoh dulu bagaimana konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Ganyang Malaysia begitu keras kan? Siapa yang menjembatani ke sana, ke Malaysia tahu? Kan Benny Murdani. Menjembatani. Nah itu. Supaya kita berdamai sajalah, untuk apa perang-perangan. Apa sih kamu mau? Kita mau apa, dia mau apa. Ya sudah, kita berdamai. Sama dengan ini. Jadi kalau bilang Cina mau ambil alih, enggak lah. Dia ngurusi 1 miliar manusia aja sudah sakit kepala, mau tambah lagi dengan kita 250. Dan memangnya kita juga mau seperti itu, kan enggak juga. Tidak semudah itulah. Jadi tidak semudah itu. Jadi memang sekarang ini kita harus, ya seperti tadi ya, untuk COVID pun itu bagaimana kita menjelaskan kepada masyarakat ini. Ini yang memang komunikasi itu sekarang yang saya lihat buntu. Coba lihat aja bagaimana kita harus menjelaskan kepada masyarakat apa beda PPKM dengan vaksinasi, dengan virus. Itu di mana? Kan orang disuruh vaksin, kenapa ini kok ada PPKM? Kenapa ini vaksin? Itu di mana? Bedanya itu seperti apa? Makanya saya mencoba menampilkan dengan segitiga tadi itu, dengan 3 center of gravity dari penyebaran virus. Bapak pernah lihat itu, Pak? Selain saya bikin. Nah, kalau belum ada berarti kita belum bisa menjelaskan dengan baik kepada masyarakat bahwa penularan virus itu terjadi kenapa. Lalu kita harus bagaimana untuk memutuskan itu. Dan itu tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah saja. Keikutsertaan masyarakat itu mutlak diperlukan di situ. Untuk itu. Kalau hanya pemerintah, ya omong kosong. Pemerintah tidak mungkin tanpa bantuan masyarakat. Nah, itu kewajiban kita juga akhirnya nanti bagaimana kita harus mengedukasi masyarakat seperti disampaikan tadi. Betul, Pak, kita harus mengedukasi masyarakat ini. Karena hanya gara-gara masyarakat Madura, jangan dikira gara-gara Madura kita di sini tidak terimbas. Kita terimbas juga, Pak. Hanya gara-gara orang di Madura sana seperti itu. Memangnya virus itu berhenti di Madura? Ya enggak. Dia akan ke sini juga. Jadi tugas kita juga adalah untuk menyadarkan orang-orang Madura. Jangan begitu, Pak. Gara-gara kamu juga kita di sini juga akan kena. Ini tidak akan selesai. Dan begitu, Pak. Jadi kewajiban kita bersama. Mantap juga nih. Itu. Jadi tidak ada untungnya buat Amerika ataupun Cina untuk mengambil alih Indonesia, Pak. Ya. Nggak ada untungnya. Oke, luar biasa Pak Laksamana Ponto. Karena kita terbatas, kita harus segera tutup dengan dosen kita. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.